Dari isu yang sangat kuat, rakyat menuntut Jokowi diadili, kemudian berubah menjadi kemarahan kampus terhadap Tentara Nasional Indonesia. Tiba-tiba Puan Maharani bertindak atas nama PDIP dan Ibu Megawati mengulurkan tangan untuk melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi dengan cepat juga merespon, bersedia untuk berrekonsiliasi. Artinya ada satu pesan yang kuat, ingin mengatakan kepada elemen gerakan yang turun hari ini ke jalan, kita sudahi isu adili Jokowi, mari kita bersatu untuk menghancurkan TNI. Apabila TNI sebagai penyangga utama kekuasaan Prabowo itu goyah, maka Gibran akan dinaikkan menjadi presiden. Mungkin jalur kompromi PDIP dan Jokowi di sini. Saya mengajak kelompok gerakan perubahan untuk terus konsisten pada isu utama, yaitu fokus terus-menerus meminta Jokowi diadili. Kedua, bersikap kritis terhadap hegemoni oligarki agar kekuatan hegemoni oligarki itu dikembalikan kepada rakyat. Ketiga, mendorong terus langkah-langkah Prabowo untuk menuntaskan kejahatan koruptor kakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Kita masih ngomongin soal RUU TNI yang disahkan secara sepihak, betul nggak sih sepihak ya, oleh pemerintah dan DPR. Saya sebut sepihak karena pertama tidak melibatkan partisipasi publik. Kemudian substansinya walaupun sudah ada, tapi tidak cukup, maksud saya sudah ada beredar, tapi tidak cukup untuk mensosialisasikannya. Yang ketiga yang tidak kalah bikin kita marah adalah dibahas secara tertutup di tempat super mewah di sebuah hotel ya. Yang sebetulnya sungguh-sungguh tidak elok. Pertama karena DPR sudah punya gedung sendiri dan juga mewah. Kedua, ini diselenggarakan di tengah-tengah efisiensi. Itu uangnya siapa gitu loh. Ya, ini kan sungguh-sungguh tidak elok. Dan memang ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa kalau ini disahkan akan mengembalikan dui fungsi ABRI yang terjadi pada masa Orde Baru zaman Pak Harto dulu. Nah, kalau ditanya, Edi, lo gimana ya? Oh, saya katakan saya tidak setuju. Saya berkali-kali dalam podcast saya untuk kesekian kalinya saya katakan RUU TNI yang disahkan di undang-undang itu sama sekali tidak penting. Nggak ada penting-pentingnya, apalagi saat-saat sekarang ini. Nggak ada urgenitasnya, nggak urgent, nggak mendesak, nggak penting sama sekali. Jangankan buat rakyat, buat sesama prajurit TNI saja tidak. Ya. Jabatan-jabatan posisi sipil yang diperjuangkan oleh orang-orang yang ingin menggolkan RUU ini hanya bagi para petinggi TNI, jenderal-jenderalnya. Sementara kolonel ke bawah, sebagian besar tetap hidup susah, miskin, dan bakal tidak kebagian jabatan yang bergengsi, prestisius, dan yang paling penting menghasilkan rupiah yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi nggak ada penting-pentingnya ya. Saya kasih tahu Pak Prabowo Subianto, rakyat ini meminta mendesak Anda 3 hal. Itu aja. 1, adili Joko Widodo. Kedua, apalagi berantas korupsi dan mafia. Ya. Ketiga, itu memiskinkan rakyat tuh banget tuh ya. Yang ketiga adalah hentikan oligarki yang menguasai sumber daya alam kita. Itu tambah satu lagi, kalau penegakan hukum mau benar-benar dilakukan, copot tuh Kapolri. Ya, evaluasi dengan sangat mendesak Jaksa Agung, itu sumber-sumber masalah, penegak hukum tapi sumber-sumber masalah hukum juga. Nah, kembali ke soal tadi Undang-Undang TNI teman-teman sekalian, teman saya Faisal Assegaf membuat video yang saya kira lumayan panjang, 22 menit lebih ya, dan isinya berani banget secara eksplisit ya. Secara eksplisit teman saya ini Faisal Assegaf menyebut ada orang-orang tertentu di balik, nah ini istilah dia, di balik upaya membelokkan isu adili Jokowi kepada lawan TNI. Ya.
Dan tidak tanggung-tanggung Faisal Assegaf menyebut 3 nama. 1 Joko Widodo, 2 Megawati, ketiga Puan Maharani ya. Dan kata Faisal Assegaf dalam videonya itu adalah bahwa mereka bertiga ini kemudian ada rekonsiliasi atau apapun namanya untuk tujuan-tujuan yang mereka kompromikan ya. Bahkan secara khusus juga menyebut ini ujung-ujungnya adalah mengganti Prabowo dengan Gibran. Waduh, saya bilang masa sampai seperti itu sih gitu ya. Saya tidak ingin menuduh teman-teman mahasiswa koalisi masyarakat sipil berhasil dikendalikan oleh 3 manusia yang saya menyebutnya apa ya gitu ya, sumber-sumber masalah yang membuat Indonesia rusak. Tidak ingin. Tapi kekhawatiran bahwa seperti kata Pak Assegaf bahwa kita elemen masyarakat sipil yang merindukan perubahan ini, yang berjuang untuk menegakkan perubahan ini terjebak. Ini seperti kata Pak Assegaf ya. Dan ini mengerikan sekali saudara sekalian. Coba kita dengarkan video langsung dari 22 menit yang saya potong kira-kira 9 menitan. Monggo silakan. Cenderung mengamati bagaimana situasi ini begitu cepat berubah. Misalnya dari isu yang sangat kuat, rakyat menuntut Jokowi diadili, kemudian berubah menjadi kemarahan kampus terhadap Tentara Nasional Indonesia. Dan di waktu yang sama, di saat gerakan demonstrasi mahasiswa meluas di berbagai kota-kota besar, kemudian muncul tiba-tiba Puan Maharani bertindak atas nama PDIP dan Ibu Megawati mengulurkan tangan untuk melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi dengan cepat juga merespon, bersedia untuk berrekonsiliasi dengan PDIP dan Ibu Megawati. Ini terjadi di tengah gejolak politik yang menimbulkan tafsir yang sederhana. Artinya ada satu pesan yang kuat, ingin mengatakan kepada elemen gerakan yang turun hari ini ke jalan, kita sudahi isu adili Jokowi, mari kita bersatu untuk menghancurkan TNI. Jadi bergeser kan? Keinginan seluruh rakyat menghendaki rasa keadilan, membangun solidaritas dalam kurun waktu yang panjang, untuk meminta hak mereka dalam bernegara, mengadili Jokowi atas berbagai kejahatan kasus, berpindah, diputar dalam waktu yang sangat cepat, berubah menjadi gerakan kebencian terhadap TNI. Ini pintu masuk. Karena ada agenda yang selama ini dikhawatirkan oleh rakyat. Pertama, apabila TNI sebagai penyangga utama kekuasaan Prabowo itu goyah, maka kemudian sudah dapat diprediksi mengancam stabilitas kekuasaan Prabowo. Berarti dugaan yang berkembang selama ini di publik, kalau kekuasaan Prabowo ini digoyang dan jatuh, maka Gibran akan dinaikkan menjadi presiden. Mungkin jalur kompromi PDIP dan Jokowi di sini. Kenapa? Karena Gibran dinyatakan dipecat dari PDIP. Tetapi sampai saat ini hubungan Gibran dengan Ibu Megawati, terlebih dengan Puan, itu masih kuat. Jadi ini satu situasi yang berputar-putar di balik substansi dari gerakan massa. Karena saya membaca begini, sangat banyak undang-undang dibuat menguntungkan oligarki, menguntungkan konglomerat hitam, berpeluang untuk menciptakan aneka korupsi. Di mana mahasiswa? Di mana LSM? Di mana elemen-elemen rakyat? Tidak ada sikap. Padahal dampak kerugiannya ratusan triliun. Bahkan ribuan triliun. Pengesahan undang-undang yang meloloskan arus investasi dan kemudian juga memberi jalan besar kepada peluang utang luar negeri. Hampir 10.000 triliun. Kenapa itu tidak menjadi isu sentral? Nah, sementara revisi undang-undang ini kan hanya menyangkut sinergi antara sumber daya tentara dan sumber daya sipil di dalam struktur eksekutif. Kalau tentara dipersoalkan masuk ke ruang eksekutif, maka kemudian akal sehat publik juga mengatakan, kenapa Anda tidak mempersoalkan polisi yang begitu juga banyak ada di dalam struktur eksekutif? Kenapa Anda tidak juga mempersoalkan rangkap jabatan yang begitu banyak seluruh ketua-ketua umum partai yang ada di BUMN, di kementerian, dan di berbagai lembaga negara. Jadi ini harus dilihat secara jernih. Kalau saya pribadi, saya mengajak kelompok gerakan perubahan untuk terus konsisten pada isu utama, yaitu fokus
terus-menerus meminta Jokowi diadili. Kedua, bersikap kritis terhadap hegemoni oligarki agar kekuatan hegemoni oligarki itu dikembalikan kepada rakyat dalam kesetaraan ekonomi. Ketiga, mendorong terus langkah-langkah Prabowo untuk menuntaskan kejahatan koruptor kakap. Oleh sebab itu saya mengajak seluruh elemen perubahan harus merapatkan barisan, fokus kepada gerakan adili Jokowi. Iya kan? Ya, kedua, terus berkomitmen melakukan perlawanan terhadap oligarki yang merampas hajat hidup orang banyak dalam fundamental ekonomi nasional. Ketiga, berdiri dalam kekuatan yang kuat, dalam solidaritas yang kuat untuk terus memerangi jejaring koruptor kakap. Karena tiga masalah ini menjadi sumber masalah selama 10 tahun rezim Jokowi. Nah, tetapi kalau kelompok perubahan ini tiba-tiba terjebak, bermain dalam isu-isu yang tadi saya bilang, di permukaan memang mahasiswa, tapi kita lihat di belakangnya ada kemesraan yang kuat antara Jokowi dan Ibu Megawati, maka ini kita masuk jebakan. Nah, teman-teman sekalian bagaimana? Ya, jadi Faisal Assegaf dalam video itu menenggarai ada upaya membelokkan adili Jokowi yang kemarin-kemarin mergema, seperti saya suarakan dalam beberapa podcast saya, tiba-tiba senyap hilang ya. Dan Faisal Assegaf juga bertanya ketika sejumlah undang-undang yang jelas-jelas merugikan rakyat, undang-undang pertambangan, minerba, segala macam dan sebagainya, itu kemana? Sila dia, kemana kalian mahasiswa, kemana LSM, kemana koalisi masyarakat sipil? Padahal itu jelas-jelas korupsi yang merugikan ratusan bahkan ribuan triliun, nyaris tidak ada suaranya, gitu ya. Dan bicara ngomong-ngomong posisi sipil yang bisa diisi oleh TNI setelah undang-undangnya disahkan, itu maaf tidak ada apa-apanya dibanding yang sudah eksis yang dilakukan oleh polisi. Di Polri itu seperti beredar di grup-grup WA, itu minimal ada 59 posisi di kementerian yang diisi oleh para perwira tinggi Polri, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Dan mereka semuanya masih aktif. Masih aktif, tidak mengundurkan diri atau pensiun dini ya. Yang paling penting misalnya nih, bayangkan ada di sini disebutkan ada Komjen ya. Bintang 3, Komjen Polisi Setio Budianto. Siapa dia? Dia adalah Ketua KPK. Ketua KPK, polisi aktif, bintang 3 di bawah Kapolri. Ya, kita bisa paham lah itu memang warisan Jokowi yang disetel begitu rupa. Ya, ada 59 posisi, Bos, ya. 1 Komjen Polisi Yudiawan, ya, Irjen Kemenkes. Lalu ada Komjen Argo Yuwono, Irjen UMKM, ya. Lalu ada lagi Irjen Polisi Ratna Pristiana Mulya, staf ahli bidang pelayanan publik pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menterinya bekas Kabar Reskrim si Agus itu ya. Lalu ada lagi banyak ini sampai Komjen Polisi Tomsi Tohir Balau, Inspektur Jenderal Kemendagri yang disebut oleh teman saya Selamat Giting di Kemendagri itu menterinya polisi, paling nggak mantan polisi, irjennya, sekjennya, direkturnya, apanya segala macam polisi. Dan ini kita relatif tidak resisten gitu loh. Tidak resisten. Nanti saya dapat literasi bagus sekali tentang bahayanya RUU Polri. Insya Allah kita akan bahas insya Allah ya. Ini RUU Polri jauh lebih berbahaya dibandingkan Undang-Undang TNI ya. Karena di Undang-Undang TNI dari 10 posisi menjadi 14 atau 15 posisi yang bisa diisi oleh TNI. Dibatasi maksimal itu, selebihnya nggak boleh. Tapi di RUU Polri tidak ada pembatasan, mau kemanapun boleh, ya bisa, karena tidak ada larangan gitu loh. Dan ngeri sekali kapan-kapan. Nah, teman-teman sekalian, kalau seperti itu maka memang kita harus hati-hati. Saya sependapat dengan Faisal Assegaf, lebih baik kita konsolidasikan kekuatan seluruh elemen sipil, ya, civil society-nya, koalisi masyarakat sipilnya, mahasiswanya, ormasnya, LSM-nya, para purnawirawan TNI Polri-nya, wartawannya, YouTubernya, semuanya, petani, buruh, segala macam itu, fokuskan konsolidasi kekuatan untuk menuntut mendesak Prabowo melakukan 3 hal. Ya. 1, adili Jokowi dan keluarga kroninya. Kedua, berantas mafia dan koruptor yang merugikan negara, memiskinkan rakyat. Dan ketiga, kembalikan
sumber daya alam yang dikuasai oleh oligarki. Kalau mau tambah bonus lagi, copot segera Kapolri, Jaksa Agung, dan sebagainya. Itu udah. Kalau itu kita lakukan, kita akan betul-betul dukung Prabowo Subianto. Tapi kalau seperti disebutkan oleh Faisal dan kawan-kawan, kalau sampai tanggal 20 April, 6 bulan setelah Prabowo dilantik, masih tidak melakukan tindakan-tindakan berarti, bahkan masih terus memuji dan membela melindungi Joko Widodo, apa boleh buat. Prabowo berhadapan dengan kekuatan rakyat semesta. Ya, teman-teman sekalian, saya kira begitu. Kita hati-hati, jangan sampai terjebak, jangan sampai kita niat baik kita memperbaiki Indonesia dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang disebut oleh Faisal Asegaf tadi adalah kelompoknya Jokowi, Mega, Puan. Aduh, astagfirullahaladzim. Jangan sampai ya. Kita mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita, dan kita mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.